Oke, Mas. Alhamdulillah. Ya, siap. Udah jelas sekali ini. Mas Nurdin, posisinya di mana nih sekarang, Mas Nurdin? Persis di depan haram, pintu Persis 79. di pintu 79 ya. Oke. Ya. Boleh saya nyapa teman-teman dulu ya, Mas Nurdin ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dari Mumtaz Tour kemudian kerjasama dengan TFA Manasik Holding Company yang sudah banyak sekali kerjasama dengan banyak penyelenggara travel, tidak hanya di Indonesia. Di Indonesia kalau saya baca itu sekitar 40 ya Mas Nurdin ya. Kemudian di luar negeri mulai TFA dari Manasik Amsterdam. ada 157 Mbak Lida. Masya Allah, 157. Itu sudah termasuk Ya, yang di internasional, Mas? Sudah termasuk sudah termasuk yang di itu internasional. Yang di Indonesia aja, Mbak Lida. Di Indonesia saja. Di Indonesia aja, ya. Masya Allah. Kalau di luar negeri saya baca sudah di Amsterdam, Kuala Lumpur, Australia, dan banyak sekali ya, Mas Nurdin ya, Masya Allah. Nah, Mas Nurdin ini sudah merupakan partner saya juga ketika masih di media yang sama dan kami alhamdulillah bekerja sama untuk peliputan ya Mas Nurdin ya. Ya, alhamdulillah. Dan Mas Nurdin adalah kontributor kita dulu di majalah Gatra untuk Timur Tengah. Jadi total sekitar 20 tahun ya Mas Nurdin sudah tinggal di Mekah Madinah ya Mas ya. Baru Mbak Lida, baru 3 kali ganti raja lah. Masya Allah. Itu sudah menandakan Mas Nurdin itu sangat menguasai Mekah Madinah, Masya Allah, luar biasa. Ya Rab. Alhamdulillah. Mas Nurdin, kita ini kan ngobrol santai ya Mas Nurdin ya. Sebetulnya saya dan kawan-kawan yang gabung di IGL Live ini sebetulnya ingin tahu sih sebetulnya bagaimana sih ini kan umroh kala pandemi gitu. Tapi saya dapat info juga Mas Nurdin baru saja tiba di Mekah ya, di Mekah tepatnya. Boleh diceritakan tidak ketika datang itu kapan dan bagaimana prosesnya Mas? Iya, jadi begini Mbak Alida. Ini umroh saat pandemi ini memang sesuatu yang berbeda begitu kan, dari umroh biasanya. Di mana sekarang kondisinya juga abnormal gitu kan. Nah kita tahu semenjak pandemi 2020 ya, Saudi tanggal 27 Februari saat itu tiba-tiba menutup akses visa umroh gitu kan. Nah terus kemudian setelah itu 15 Maretnya lockdown. Dan betul-betul lockdown di sini, tidak boleh keluar. Saya kebetulan sempat ke lockdown, sempat ke lockdown 1 bulan. Jadi hanya boleh keluar itu 2 jam dalam sehari. 2 jam. Jadi 2 jam saja. Dari jam 6 sampai jam 8 pagi itu pun hanya boleh buat ke supermarket sama ke Saidaliyah. Saidaliyah itu farmasi. Jadi kebutuhannya hanya boleh untuk beli makanan, pokok, dan obat-obatan. Nah, 2 jam saja. Kalau lewat jam 8, di luar jam karantina kita keluar, ya siapkan aja uang 10.000. Karena itu denda yang harus diterima kalau kita keluar di luar jam karantina. Kalau dengan Saudi menerapkan karantina lockdown itu sampai bulan Agustus September. Dan setelah itu perlahan mulai dibuka. Kita tahu di bulan November 2021 umroh sempat dibuka, Desembernya tutup lagi, terus kemudian Januari buka lagi, Februarinya tutup lagi dah. Dan setelah itu ditutup selamanya sampai dibuka bulan Desember kemarin. Desember ya udah dibuka. Tentu kondisinya berbeda. Yang pasti sekarang karantina wajib. Jadi ketika kita di Saudi 5 hari harus karantina di Saudi, either di Jeddah ataupun di Madinah, tergantung kita landingnya di mana, di Jeddah atau di Madinah. Kalau Mas Nurdin kemarin tiba langsung landingnya di Jeddah atau di Madinah, Mas? Saya kemarin pakai Saudi ya, jadi saya pilih landing di Jeddah karena saya base-nya di Mekah, tentu lebih dekat ke Mekah dari Jeddah ketimbang dari Madinah. Maka saya ambil ke Jeddah, Jakarta Jeddah, dan karantinanya di Jeddah. Jadi kita tidak bisa terbang kecuali ada tiket, ada paket karantinanya,
sama arrival date ya, sebagai laporan kalau kita bakalan tiba di kota tersebut. Gitu dah. Oke, itu sudah disiapkan mulai dari keberangkatan di tanah air ya, Mas? Termasuk kepastian bahwa nanti akan dikarantina di mana itu sudah harus ada sejak keberangkatan berarti? Saudi itu sudah e-government, sudah electronic government. Jadi semuanya sudah harus disiapkan dari Indonesia. Kalau itu tidak disiapkan, tidak akan berangkat. Kita ingat di awal-awal kemarin pas bukaan umroh, ada sekitar 109 jemaah yang tidak bisa berangkat hanya karena belum mengisi arrival date-nya. Keterangan arrival date di Saudinya. Akhirnya mereka ke pending, belum bisa berangkat. Berarti prosedur itu sangat ketat ya, tidak ada kemungkinan atau celah untuk ada yang keluar dari situ, nggak ada ya berarti ya? Tidak ada celah sama sekali karena sudah electronic government, enggak. Electronic government tentu semuanya ada rekam jejak digitalnya, sehingga ketika ada kekurangan apapun ketahuan di situ. Kalau kita belum mengisi ini, mengisi itu, jadi mutlak harus diikuti prosedurnya, mandatory lah. Mas, kalau tadi kan dikatakan proses karantina 5 hari ya, Mas. Bisa diceritakan tidak ini proses karantina seperti apa? Apakah ada semacam pengecekan setiap berapa jam sekali gitu, Mas? Dan atau ada hari-hari tertentu dan sudah sejak awal disampaikan dari pihak petugas bahwa akan ada swab seperti itu, Mas? Ya, saat masuk karantina biasanya besoknya baru PCR. Besoknya baru PCR, terus kemudian hari keempat PCR lagi. Jadi karantina itu 2 kali PCR. Memastikan karantina 2 kali ya? Datang 2 kali PCR saat karantina di Jeddah ataupun di Madinah. Jadi saat sehari setelah tiba dan sehari sebelum keluar karantina ya. Nah, 2 kali PCR di karantina. Kalau jemaah kita dari kalau Indonesia jemaah itu bisa 7 kali totalnya. Masya Allah. Sebelum kenapa ada perbedaan sekali, gitu, Mas? Kenapa ada? Ya, sebelum berangkat kan sekali. Terus masuk karantina di Saudi, di Madinah ataupun di Jeddah 2 kali. Berarti udah 3 kali kan? Nanti sebelum pulang ke Indonesia PCR lagi, keempat. Nanti karantina lagi di Jakarta 2 kali lagi kan PCR. Almost 6 kali lah. Iya, almost 6 kali. Tapi semangat untuk menunaikan ibadah umrah tuh benar-benar luar biasa ya, Mas. Jadi di swab, kemudian karantina itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses yang harus dilalui oleh calon jamaah umroh Indonesia ya, Mas ya. Masya Allah. Betul sekali. Kita tidak bisa menghindari aturan itu, harus mengikuti karantina itu, dan kita tahu jemaah Indonesia yang kepending kan masih banyak. Saat pandemi terjadi itu lebih dari 50.000 secara data yang masih pending. 50.000 ya, Masya Allah. 50.000 jemaah, sekitar 53.000 sekian tepatnya. Nah, jadi hal ini ketika ini dibuka, tentu beberapa travel yang sudah punya komitmen dengan jemaah harus memberangkatkan jemaah-jemaah yang tertunda. Sehingga sekarang ini kebanyakan travel ya masih memberangkatkan jemaah yang tertunda. Kalaupun ada jemaah baru, ya jemaah baru itu mesti memikirkan bagaimana kondisi karantina ini kan. Tentu buat maaf PNS misalnya kan yang punya cuti 12 hari habis buat karantina Mas, nih ada yang tanya dari Mukderobi. Ini kawan-kawan kalau mau nanya monggo ya, silakan nih. Untuk vaksin saat ini apakah sudah diterima semua, Ustadz? Ya. Vaksin semuanya diterima. Vaksin semuanya diterima. Makanya syarat karantina menjadi wajib. Kalau dulu kita tahu hanya 4 vaksin, 4 sekawan aja yang diterima. Selain Sinovac, tapi sekarang Sinovac, Sinopharm juga udah diterima dengan syarat karantina itu. Gitu lah. Berarti tidak ada, kalau dulu kan sempat ada kekhawatiran ya jenis vaksin tertentu yang tidak bisa masuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa ya. Sudah tidak ada pembatasan seperti itu lagi ya, Mas. Mas, kalau boleh tahu lagi nih, Mas, kalau kondisi sekarang itu boleh dikatakan di kawasan Masjidil Haram benar-benar penerapan prokes itu amat sangat ketat ya? Ya, kita masuk Masjidil Haram, mau umroh, mau sholat, itu ada aplikasinya di Tamarna. Jadi kita masuk lewat, orang sini bilang menasah ya. Menasah itu, atau tatbik itu aplikasi.
Ya kita masuk lewat aplikasi itu, meregister, mendaftar, bikin reservasi tepatnya untuk umroh kapan, untuk sholat kapan. Hal ini emang Saudi buat untuk mengontrol bagaimana kondisi di lapangan. Saudi dengan electronic government, dengan sistem aplikasi segala macam, dengan mudah dia bisa mengontrol Oke. Ini ada juga saat pandemi ini. Ya. Oke, ini ada yang nanya juga nih, untuk karantina di Jeddah dan di Madinah itu di dalam kamar apa ada pengaturan Mas biasanya? Pak, pengaturan satu kamar itu 2 atau 3 gitu udah diatur juga Mas berarti? Satu kamar berdua maksimal, itu pun suami istri. Kalau misalnya bukan suami istri dikasih kamar sendiri gitu. Gitu. Kalau misalnya teman nggak bisa. masalah. Teman nggak masalah, ya. Teman nggak masalah. Oke. Ya, bisa berdua maksimal. Iya, jadi satu sisi penerapan prokes pun di sana juga sangat ketat ya Mas Nurdin ya, tidak ada semacam sangat ketat. Tidak, ini bisa dikatakan sebagai suatu upaya dari pemerintah Arab Saudi untuk melindungi jamaahnya, melindungi juga warga negara Arab Saudi untuk yang ada di sana ya Mas ya. Setuju. Yang jelas karena di sini sudah electronic government, jadi semuanya dikendalikan secara digital. Nah, tinggal dari sisi kitanya, apakah kita mau mengikuti, harus mengikuti tidak, karena kalau tidak nggak bisa gitu kan. Digital mau nggak mau kita harus masuk ke aplikasi, harus register, harus daftar, harus ya dengan segala prosedurnya. Nah, tentu tidak semua jemaah bisa melakukan hal ini. Nah, maka itu untuk dia, jemaah betul. umroh itu, untuk jemaah umroh itu sudah dikoordinir ataupun di setting sama service provider di sini, sama company provider di sini, untuk ke haram, untuk sholat segala macam. Jadi tidak usah khawatir tentang itu. Dan jemaah dikasih gelang. Oh gitu, itu yang sebetulnya sempat saya tanya juga ya pas awal-awal ini bagaimana kalau kita lihat kan banyak juga jamaah umroh nih, ada yang nanya nih Mbak, terus ada 2 pertanyaan ini, alhamdulillah kawan-kawan aktif bertanya. Tadi Bu Eni menanyakan apa sih sebetulnya tips umroh nyaman atau umroh aman di masa pandemi seperti ini Mas Nurdin? Secara tipsnya ya. Nah ini penting sekali bagaimana kita harus memberikan edukasi yang tepat dan benar kepada jemaah, karena totally berubah. Totally tidak seperti umroh-umroh yang sebelumnya kita bisa warawiri ke sana kemari. Sekarang tentu sangat terbatas. Kita lihat jemaah juga hanya beredar di sekitar haram saja, Oh gitu. Tidak bisa ya untuk jalan-jalan keluar ke sana kemari tidak seleluasa dulu gitu kan. Bisa sih, cuma tidak seleluasa dulu. Karena misalnya ketika kita masuk mall, ketika masuk area-area tertentu yang public area, itu di sini ada aplikasi namanya Tawakalna. Tawakalna itu aplikasi. Tawakalna. Aplikasi yang menunjukkan status imun kita. Oh, gitu. Jadi ada 4 warna, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna ungu, hijau muda, dan coklat. Nah, hijau itu berarti kita aman. Terus kemudian ungu itu kita harus karantina. Oh, nah, dan itu update ya Mas ya? Update ya Mas ya? Iya, di aplikasinya muncul warna. Jadi di sini hanya mengenal 4 warna itu. Kemana-mana kita hanya mengenal 4 warna itu. Dan itu harus ditunjukkan dari handphone gitu kan. Nah, Mas, kebayang dong bagaimana. Benar-benar. Tadi nyambung juga pertanyaan dari Mbak Tresna. Itu aplikasi berbahasa Inggris atau berbahasa Arab atau apa? Ada bahasa Melayu? Karena kan bahasa bisa dikatakan Arab dan Inggris. Bahasa Arab dan Inggris ya? Arab dan Inggris. Nggak ada bahasa Indonesianya, dah. Atau Melayu nggak ada Mas Nurdin? Belum. Tapi saya yakin akan dikembangkan terus. Karena ini menjadi standar dan patokan Saudi bagaimana mengontrol kondisi masyarakat di saat pandemi ini. Karena kalau bisa dilihat antusias masyarakat Indonesia pada umumnya itu sangat, saya melihat ada kerinduan Masya Allah, apalagi haji yang tertunda hampir lebih dari 2 tahun ya Mas Nurdin ya. Nah ini bisa dikatakan juga bagaimanapun ada juga wacana untuk tetap melindungi, tapi satu sisi jamaah juga memiliki keinginan yang untuk bisa berkunjung ke Masjidil Haram ini ya Mas ya.
Mas kalau dilihat ini untuk pembatasan sholat di Masjidil Haram ini masih diberlakukan? Sebenarnya dengan aplikasi itu jadi terkontrol. Jadi misalnya gitu. Sekarang pemerintah Saudi menerapkan hanya boleh misalnya, kan kapasitas haram sekarang bisa menampung sampai 5 juta lebih ya. Nah, tetapi misalnya dia membatasi untuk saat ini 1 juta gitu kan. Nah, dari mana dia tahu? Ya dari aplikasi itu. Jadi semuanya kan ngeregister dulu, nge-reserve dulu mau ke haram, sehingga terkontrol data yang masuk berapa gitu kan. Jadi kalau misalnya saya nih datang terus bawa aplikasi udah mau ke Masjidil Haram, itu bisa ada kemungkinan saya tidak bisa masuk juga, Mas, berarti? Biasanya sih ada pemberitahuan terlebih dahulu. Saudi kalau mau ngapa-ngapain dia ngirim SMS ataupun ngirim pemberitahuan secara elektronik lewat email ataupun SMS. Nanti mengupdate. Nah, tentu jemaah umroh yang tidak punya akses ke aplikasi tersebut akan mendapatkan info dari service provider di sini. Company provider di sini yang akan mengatakan misalnya nanti, wah ini untuk sholat maghrib misalnya kita belum bisa ke haram nih, gitu kan, karena kondisi terbatas misalnya. Itu akan diinfokan. Oh gitu ya. Berarti benar-benar one gate satu policy ya, Mas Nurdin? Iya, one gate policy ya. Iya. Masya Allah. Nah, ini Mas, kalau misalnya pada saat umroh sebelum pandemi itu kan ada bagian city tour dan sebagainya. Nah, apakah ketika pandemi itu dihapuskan, Mas Nurdin? No, tetap ada. Oh gitu. Tetap ada. City tour ada, bisa ke sana kemari, tapi tentunya karena dari pembatasan visa yang masuk juga dibatasin, jadi terkontrol lah, tidak seramai dulu. Kalau dulu kita misalnya ke Jabal Nur atau ke Jabal Rahmah, ramai betul kan? Betul. Sekarang tidak seramai dulu, nyaman lah. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana umroh yang nyaman, sekarang inilah umroh yang nyaman. Masya Allah. Apalagi cuacanya juga nyaman ya kalau Februari ya, Masya Allah. Ya, Januari Februari ini biasanya sekitar 15-20 gitu kan. Madinah lebih dingin biasanya, 10-15. Oke, Mas Nurdin, ada pertanyaan juga dari Pak Huda. Kalau dulu bisa umroh 3 kali atau lebih bagi jamaah umroh. Nah, sekarang apakah ada pembatasan, Mas Nurdin? Tentu sangat terbatas. Ya, prinsipnya tidak seperti dulu ya, kita tinggal jalan ke Tanim, tinggal jalan ke ke tempat-tempat mikot lainnya. Sekarang karena harus dengan aplikasi, berarti kita harus koordinasi dulu dengan company provider yang di Saudinya. Misalnya grup ini kita pengen develop programnya misalnya 2 kali atau 3 kali umroh, maka dari awal sudah harus di-reserve. Sudah harus di-reserve, sehingga nanti ketika tanggal-tanggalnya itu udah benar-benar bisa oke gitu. Jadi tidak bisa kayak dulu ya. Kalau dulu misalnya saya jamaah berangkat sama rombongan, terus kemudian saya pribadi sudah umroh wajib nih bareng rombongan, terus saya setelah istirahat 2 hari saya mau umroh gitu. Itu boleh dikatakan ada pembatasan itu ya, Mas Nurdin? Iya, totally pokoknya nggak bisa seperti dulu untuk saat ini, masih terbatas. Tapi kabar gembiranya Saudi dia akan terus berprogres untuk terus terbuka gitu kan. Yang penting prinsipnya umroh jangan ditutup, jangan ada keputusan ataupun kebijakan yang membuat umroh menutup gitu kan, tutup lagi. Nah, selama ini terbuka, tentu progres akan terus berjalan, dan Saudi juga cukup yakin dengan infrastruktur yang sudah dia bangun, dengan vaksin yang sudah dia siapkan, dengan segala hal lah yang emang dia sudah well prepare, dia udah siap menerima jemaah dari luar gitu. Oke, Mas Nurdin, ada pertanyaan juga tadi dari Bu Antit mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Apakah bisa juga berkunjung ke Masjid Quba, Mas? Kalau dulu kan jamaah umroh itu Masjid Quba merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh jamaah umroh Indonesia. Nah, ketika pandemi ini, apakah ada pembatasan, Mas Nurdin? Ya, bisa ada. Masjid Quba adalah bagian dari salah satu objek ziarah Madinah, dan ya seperti hadis Rasul kita ketahui fadilahnya kan luar biasa. Masya Allah. Kita berwudu dari rumah, terus kemudian melaksanakan salat sunnah di Masjid Quba itu pahalanya seperti pahala umroh.
Ya, dan Rasul selalu melakukan hal itu. Jadi itu bagian dari sunnah Rasul. Maka kalau lagi di Madinah memang ke Kuba itu jadi setengah wajib gitu kan. Itu tempat yang Ya, benar-benar jadi Masya tidak Allah. dilewatkan, tetap bisa ziarah ke situ. Bahkan saya lihat update terakhir juga ke kebun kurma belanja, Ya, belanja kurma itu itu bisa sudah juga mulai ya. ramai. Udah mulai dah. Nah ini saya kira progres yang positif lah. Masya Allah, iya benar sekali, senang juga mendengarnya. Mas Iya, Nurdin saya ada kira tidak juga, afdol nanti kalau nggak bawa oleh-oleh kurma kan pulangnya. Masya Allah, sama coklat ya, coklat. Apa Luar coklat? biasa. Coklat Masa, batu. ya benar-benar. Mas Nurdin ada pertanyaan lagi nih, apakah Oke. ada apa nih Mas? Selama pandemi COVID, apa aja yang tidak diperbolehkan bagi jamaah nih Mas Nurdin? Selama pandemi COVID ini ya, Iya betul. yang tidak dibolehkan. Awal-awal sih kemarin makannya masih dikirim ke kamar, masih apa namanya di nggak prasmanan ya? model box gitu. Oke. Tapi terakhir infonya beberapa update sudah saya cek itu udah mulai prasmanan. Oke. Saya kira Tapi ini dengan positif, prokes gitu kan. ya, tapi dengan tetap prokes ya Mas. Ya tentu masker ini harus gitu kan. Tapi sekarang udah jauh lebih longgar lah dibanding dulu dan dibanding tahun lalu saat saya berada di sini, kayak tahun lalu ini masker harus selalu tertutup. Kalau terbuka begini, ini kena 1.000 real dah. Oh ya. Kalau sekarang Dan sih, ini nyambung kalau dengan sekarang pertanyaan. orang-orang sudah mulai agak terbuka karena memang sebelumnya Saudi sudah pernah menerapkan aturan sudah nggak perlu pakai masker lagi dah. Oh gitu. Nah, Sudah artinya ada ya. sudah mulai longgar. Oke. Mas tadi nyambung dengan ada kawan juga yang nanya, mohon maaf saya lupa tadi. Apakah ada yang kemudian benar-benar sanksi itu ditegakkan dalam artian tidak hanya sekedar diberikan ini loh sanksinya gitu, tapi ada yang kemudian melanggar dan terkena denda, Mas? Sanksi itu saya bicara sanksi tentu buat ini buat para residen dan citizen sini. Buat orang yang mukim ataupun warga sini. Kalau buat termasuk jemaah, Mas Nurdin ya. Memang kan namanya orang dari luar, Saudi punya exception. Oh gitu. Punya pengecualian gitu kan. Nah, tetapi itu harus kita ketahui. Makanya saya bilang tadi edukasinya yang penting. Jadi saat jemaah mau berangkat, apa aja yang harus diketahui, apa aja yang harus dihindari, apa aja yang harus dilakukan, itu pihak travel harus benar-benar memberikan edukasi yang detail. Sehingga jemaah paham betul ketika berada di sini, karena tentu berbeda banget dengan di Indonesia yang di Indonesia mungkin jauh lebih bebas lagi. Di sini walaupun bebas masih ada keterbatasan yang harus kita ikutin gitu lah. Berarti ada komitmen bersama yang harus ditegakkan oleh jamaah umroh dan juga pihak travel ketika memutuskan untuk melaksanakan umroh di saat pandemi seperti ini ya Mas Nurdin ya? Ya, salah satunya masker ini harus selalu siap. Ada jenis turun naik. Ada jenis ini nggak masker tertentu yang kemudian diterapkan, Mas? Saya belum pernah melihat masker scuba di sini. Oh ya. Di Indonesia kan banyak masker scuba ya. Dan yang bervariatif. Jadi, gitu kan? Bervariatif, bahkan muncul logo-logo lembaga ataupun apa gitu. Di sini belum ada, saya belum pernah melihat. Yang jelas maskernya masker orang sini bilang kamama sehiyah, masker yang memang kesehatan gitu ada. Itu patokannya, bukan masker gaya-gayaan gitu. Itu kalau di Arab itu banyak yang dijual bebas kayak di Indonesia. Mas kan baru balik dari Jakarta ya. Kalau lihat itu kan di Jakarta. Oh ke apotik. Harus ke apotik. Baik, ya, baik. Tersedia di apotik. Jadi memang standarnya udah standar kesehatan. Nggak ada yang benar-benar tidak ada yang jual nakal-nakal ya, maksudnya bandel jual di pinggir jalan kaki lima gitu ya. Betul. Sekarang pemandangannya berbeda, bahkan dari 2019 ya, 2018 2019 kita tahu pedagang-pedagang kaki lima di sekitar Haram Mekah dan Madinah itu kan suka di sweeping. Nah dengan pandemi ya totally habis dah. Sekarang kita benar-benar tidak melihat pedagang-pedagang kaki lima yang habis sholat misalnya rame, mereka kangen panggil Syahrini gitu. Panggil Syahrini biasanya halal gitu. Iya, Jokowi, gitu. Prabowo gitu kan. Iya, sekarang nggak ada. Aduh kayaknya harus segera insya Allah bisa. Hal-hal yang ngangenin ya buat jemaah ya.
Benar. Mas, kalau balik lagi nih, kalau itu masker itu dijual terbatas hanya di apotik-apotik tertentu, untuk harga berarti bisa dikatakan mahal dong, Mas? Jangan dikalikan ke rupiah, dah. Oh, iya. Kuncinya gitu sih memang. Iya. Jadi kalau punya uang 1 real di sini, it means 1.000. Kita di Indonesia 1.000 gitu kan. 1.000 ya, kalau bukan dikalikan kan jadi 4.000. Ya? 4.000, Iya, almost 4.000. Nanti kalau dikalikan ke rupiah terus nggak belanja dah. Benar. Berarti bagi jamaah. Tapi cukup murah lah. Masker di sini paling ada yang 1 real, ada yang 2 real, ada yang 3 real. Tergantung kualitinya gitu. Jadi walaupun sudah berstandar, tapi juga banyak variasinya ya, Mas Nurdin ya? Bisa variasi, ada beberapa variasi kualiti ya. Mas, kalau untuk kuliner nih, saat ini apakah ada perbedaan nih, Mas? Kalau dulu kan kita bisa nemuin banyak sekali makanan lah di Mekah Madinah gitu. Karena jamaah Indonesia itu kan boleh dikatakan suka jajan kuliner gitu lah. Nah, dengan bisa dikatakan sedikitnya jumlah jamaah umroh yang berkunjung gitu, apakah ada juga berdampak, Mas, pada kuliner-kuliner tertentu? Al-Baik insya Allah pasti masih tetap nih. Wah, Al-Baik tetap berjaya dah. Masya Allah. Semua jemaah kenal Al-Baik. Ya, kuliner yang di sekitar haram Mekah dan Madinah, yang jualan di sekitar haram Mekah Madinah karena 2 tahun off umroh dan haji dari luar, mereka pada kolaps. Jadi kalau kita lihat sekarang toko-toko di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang jualan makanan pada tutup. Tapi sekarang mulai pada buka lagi, mulai pada beraktivitas lagi. Ya mudah-mudahan berprogres terus dibuka gitu kan. Nah tentu dengan begitu tidak seramai dulu, tidak seramai dulu. Sekarang ya tertentu aja yang buka gitu, Mbak. Oke, berarti ini dampaknya ini panjang ya, boleh dikatakan itu ya, Mas ya. Sesuatu yang di luar dugaan sampai PKL, kemudian kuliner yang biasa kita nikmati juga terdampak di Arab Saudi ya, Mas ya. Karena pandemi ini ya, Mas Nurdin. Betul. Umroh haji dengan segala turunannya kolaps. 2 tahun tidak beraktivitas, kolaps. Aktivitas sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, perdagangan apa segala macam juga pada kolaps gitu kan. Ya kita tahu sewa di sekitar Nabawi dan Masjidil Haram itu kan mahal sekali. Oh gitu. Ya kalau nggak ada orangnya ya kasihan juga mereka gitu kan. Oh iya, benar. Ya. Apalagi orang Indonesia. Tutup, ya. Benar. Apalagi orang Indonesia yang boleh dikatakan paling banyak. Masya Allah, paling banyak belanja nih. Betul. Jadi ingat ketika pas umroh gitu udah calon jamaah haji udah nyiapin nih, kayaknya harus belanja A, B, C, D, I, E, dan untuk siapa aja udah ada daftar gitu ya. Jadi itu yang juga memberikan kontribusi positif, kontribusi positif terhadap pedagang di sekitar Masjidil Haram dan di kawasan Madinah ya. Mas Nurdin, ini ada pertanyaan dari Mbak Aprin Hamzah. Mas Nurdin, kalau di Indonesia kan sekarang sedang naik-naiknya nih varian Omikron. Lalu kalau kondisi di sana seperti apa dan apakah ada syarat perubahan usia untuk jamaah umroh? Masih bisa anak kecil tidak, Mas, katanya, Mas? Oke. Di Saudi sih ya kita tahu di sini juga sama secara case naik juga gitu loh. Tetapi Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwasannya ini tidak berbahaya gitu loh. Oh gitu. Yang untuk varian Omikron ini? Omikron. Iya. Iya, tidak berbahaya sehingga masyarakat di sini juga tenang-tenang saja gitu kan, tidak menanggapi seperti dulu lah sampai paranoid gitu kan. Oh gitu. Ya, dan Saudi sendiri kan sekarang tidak hanya umroh haji kan yang dia garap, justru sekarang fokusing negaranya kan ke tourism industri. Kalau dulu halal industri? Enggak, kalau dulu kan devisanya sangat bergantung ke minyak. Baik. Anak raja yang sekarang yang jadi putra mahkota, saya maaf tidak disebut namanya, baik, agak sensitif.
Iya. Dia punya visi 2030, di mana visi itu adalah visi menggerakkan sektor jasa. Sektor jasa. Nah, maka bicara sektor jasa, tourism itu adalah sektor jasa yang paling gemuk gitu kan. Nah, maka focusing negara Saudi sekarang itu ke tourism. Kita tahu akhir-akhir ini mungkin kan ada F1 di Saudi. Iya, betul. Saya cuma mantau lewat media sosial ya. Mantau. Ada perubahan. Klasiko juga Barcelona sama Real Madrid kemarin kan tandingnya di Riyadh gitu kan. Jadi event-event dunia ada sekarang dihadirkan di Saudi. Tujuannya adalah pertama bagaimana orang Saudi yang sebelumnya mungkin kan banyak spending money keluar negara hanya untuk mencari hiburan-hiburan yang ada di luar. Nah, sekarang mereka datangkan ke sini sehingga duitnya tidak keluar gitu loh. Bayangkan justru mendatangkan devisa kan. Ini saya update terakhir kalau mau nonton konsernya Alicia Keys bentar lagi datang ke sini. Itu bisa nih ya, diagendakan ya. Iya. Jadi event-event dunia sekarang ada di sini, sehingga kemarin saya banyak ngobrol dengan teman-teman di Kementerian Haji, terus kemudian di Kementerian Haji Umroh dan teman-teman di lapangan. Jadi kemungkinan kecil lah, semoga umroh tidak ditutup lagi. Karena event-event dunia ada di sini juga. Sama halnya sekarang di Indonesia kan lagi ada mau Mandalika kan, ada event. Iya betul, di Mandalika Lombok ya. Ya itu tentu menjadi pertaruhan reputasi negara juga buat internasional gitu kan. Mas, nih pertanyaan yang syarat perubahan usia untuk jamaah umroh ada tidak, Mas? Dan apa anak kecil so far ini? Belum, enggak. Oh gitu. Ya, so far belum ada, cuman memang yang saya tahu sih under 18 tahun itu kan udah bisa divaksin ya sekarang ya. Iya betul. Di Indonesia berarti udah anak vaksin. Boleh anak-anak yang sudah divaksin. Kita coba aja. Mulai dicoba aja kalau memang mau berangkat gitu kan. Kalau secara aturan tertulis di sini sih belum ada. Kalau untuk warga Arab Saudi, kalau untuk warga Arab Saudi yang anak-anak berarti sudah vaksin, dia sudah bisa melaksanakan ibadah umroh, Mas? Oh iya, di sini sekolah udah buka dah. Udah 100%. Ya, kemarin lihat di Haramain. Ya. Tapi tetap dengan prokes ya, kalau saya baca ya. Ya, masih pada pakai masker. Oke. Jadi ada upaya juga untuk kembali ke arah normal. Kalau untuk vaksinasi sebetulnya sudah berapa persen, Mas, di Arab Saudi? Saudi udah almost hampir 90-an dah ya, 90 sampai 100% bahkan. Iya. Gencar ya boleh dikatakan ya. Karena di sini wajib dah. Kalau nggak vaksin, status tawakalna kita nggak hijau, kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Sekarang di sini lagi mau yang vaksin ketiga ya. Vaksin ketiga ya berarti. Mas, kalau boleh dikatakan tawakalna ini dia sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi ya? Atau kita harus download juga tawakalna ini, Mas? Dulu waktu Pak Menteri ke sini, Menteri Agama kita ke sini, saat itu masih belum terintegrasi dah. Gitu. Nah, terus kemudian setelah itu mereka berprogres akan terintegrasi dengan tawakalna itu, Itamarna dan tawakalna itu. Nah, saya belum tahu update terakhirnya apakah sudah connect atau belum. Tapi yang jelas kita kalau jemaah nih mau ke sini sekarang itu masih di entry manual. Entry manual ya. Makanya di sini menyediakan aplikasi arrival date itu. Arrival date itu menunjukkan bahwasanya arrival date seperti biasa. Kalau dulu kita di pesawat kan ngisi manual pakai kertas ya. Pakai pulpen gitu diisi. Sekarang sudah elektronik. Nah, syarat dari arrival date itu kan harus udah imun gitu kan. Sudah harus lengkap dengan segala hal yang memang harus disiapkan gitu dah. Dan itu langsung terkonek dengan tawakalna itu. Jadi kalau begitu kan masih punya Saudi, belum ada unsur dari Indonesia-nya. Benar. Menurut saya sudah. Iya. Mas, kalau lihat dari masyarakat di Arab Saudi nih ngobrol-ngobrol santai gitu, ada semacam harapan apa sih yang sebetulnya mereka inginkan dan berharap agar itu bisa segera terwujud gitu terkait dengan pelaksanaan
umroh ataupun haji yang kayaknya sampai sekarang masih belum ada kabar ya Mas Nurdin ya? Haji terakhir sih udah ada statement dari Kementerian Umroh Haji kalau haji akan dibuka buat jemaah dari luar. Oh, cuman detailnya seperti apa itu belum turun. Oh gitu. Wah, angin segar nih insya Allah. Detailnya akan seperti apa. Kalau umroh sudah trial error kan, sudah berjalan. Betul. Berarti ya, selama 2 tahun ini boleh dikatakan, oke. 1 tahun pertama khusus untuk jamaah, masyarakat Arab ya. Yang kedua ini kalau tidak salah sudah dibuka ya Mas ya untuk internasional ya? Masih dalam negeri. 2 tahun terakhir masih dalam negeri. Oke, masih dalam negeri. Iya. Dan ini tahun ketiga. Mudah-mudahan terbuka untuk keluar. Oke, berarti bisa dikatakan ada upaya benar-benar ya untuk mendatangkan pelaksanaan umroh. Kalau saya lihat pelaksanaan umroh tahun pertama dan kedua itu Masya Allah luar biasa, penjagaan prokesnya haji untuk haji ya. Itu benar-benar luar biasa gitu, bagaimana tempat di tenda Mina diatur nyaman sekali, pengaturan ketika tawaf, kemudian juga ketika wukuf di Arafah itu Masya Allah. Nah ini menandakan belajar dari 2 tahun sebelumnya ada semacam optimisme untuk menggalang jamaah umroh jamaah haji dari luar Arab Saudi untuk berkunjung untuk melaksanakan haji ya Mas Nurdin ya? Ya. Saya kira 2 tahun itu Saudi mempelajari lah ya bagaimana berhaji saat pandemi dan dia mempersiapkan segala infrastruktur yang dia miliki yang sudah electronic government. Nah dengan itu dia sekarang membuka, mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Kalaupun dia buka buat haji dari luar tahun ini, ya saya kira mereka udah siap ya. Insya Allah. Mereka sudah siap secara infrastruktur. Iya, tinggal kitanya nih, karena di sini sudah digital, semuanya udah digital. Nah, kitanya siap nggak berdigital ria gitu kan? Termasuk calon jamaah haji dan umroh ya pastinya ya Mas ya. Tidak hanya kesiapan dari travel, tapi calon jamaah juga harus siap ke arah situ ya Mas ya. Betul sekali. Makanya edukasi tentang digital, edukasi tentang kondisi terakhir di sini itu menjadi mutlak, harus disampaikan ke jemaah sehingga jemaah juga tidak kaget gitu kan. Karena mungkin banyak jemaah yang sudah berkali-kali ke sini, bayangannya kan kondisinya seperti dulu lah gitu kan. Nah itu harus diedukasi ulang gitu kan. Kondisinya memang berbeda. Oke, Mas, kalau di sana kan berarti pukul berapa nih? 8 ya? 8 pagi ya, Mas ya? Iya, udah 7.53 di sini. Minus 4 jam dari Indonesia. Iya, betul. Kondisinya kalau lihat di belakang masih agak lowong ya, Mas Nurdin ya? Sehari-hari memang begini kondisinya. Gimana? Mau kameranya mau diarahkan ke sana? Iya, boleh, Mas. Biar kelihatan ya, Insya Allah. Maaf. Coba lihat. Sebentar. Biar kita juga bisa tahu. Ini ada kafe ya Mas? Baru. KFC, iya. Oh di KFC yang di Mekah Tower ya. Iya di tower itu ya. Oh, ya benar. Ya, depan pintu 79 persis. Nah, ini kan pintu 79 di sini. Terus ini King Abdul Aziz Jet itu masih dalam renovasi. Nah, selama pandemi ini ya Saudi ngebut perbaikan Masjidil Haram. Suasana di Haram juga tidak sepadat dulu. Semuanya teratur karena masuk ke halaman sini ini udah harus ngecek reservasi yang tadi saya ceritakan enggak. Oh gitu. Jadi ke halaman udah dari Haram awal aja ya harus pakai izin. Iya. Oke, Masya Allah. Mas, kebetulan ada yang nanya bagaimana untuk jamaah wanita, untuk mahramnya mulai usia berapa Mas katanya? Untuk jamaah perempuan, wanita ketika melaksanakan umroh itu apa harus ada tanpa mahram katanya? Oh, yang tanpa mahram. Oke. Terakhir sih saya dapat update di sistem itu sebenarnya sistem mahram itu insya Allah
sudah tidak menjadi masalah, Kak. Kalau dulu kan harus ya. Iya, benar. Sekarang insya Allah tidak menjadi masalah. Jadi tanpa mahram pun insya Allah bisa kita setting di sistemnya. Jadi kalau mau berangkat saja, insya Allah nggak ada masalah. Wah, Masya Allah Mas Nurdin, lihat ini kangen banget nih. Bisa. Ayo pada berangkat. Masya Allah. Mas mohon doa juga ya. Saya pikir ya Rab, saya tuh selalu nitip pesan bagi siapapun yang ada di tanah haram gitu, di Mekah, Madinah. Semoga Allah izinkan kami semua insya Allah dan keluarga itu bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Saya pikir dengan pandemi ini juga seperti mengajarkan bahwa ya uang ibaratnya dana ada, kesempatan ada, sehat ada gitu. Tapi ketika Allah belum mengizinkan ya Mas Nurdin ya, itu tidak bisa melaksanakan gitu. Padahal boleh dikatakan dulu kita umroh bisa lah insya Allah, dana ada, sehat, kesempatan bisa, cuti gitu, Masya Allah. Tapi ya ketika Allah belum izinkan, balik lagi ya. Pohon kurma Mas, katanya ada yang nanya itu pohon kurma Mas. Mbak Tuti nanya, makasih Mbak Tuti. Itu pohon kurma Mas yang di dekat kafe itu Mas. Mas yang mana ini? Oh enggak ini palm. Oh palm. Iya. Ya, Mas itu jamaah. Mas kalau dari pengamatan Mas itu sekarang banyak mereka datang jalan bareng keluarga atau perombongan? Ya ada yang rombongan, ada yang datang bareng keluarga gitu kan. Masya Allah. Ini kita lihatnya ada ibu-ibu yang maaf mungkin usianya sudah lanjut juga. Masya Allah. Jadi sebenarnya usia tidak batasan. Ini dari Uzbekistan. Dari Uzbekistan. Ya. Ada yang nanya, bilang Ustadz Nurdin doakan saya dan keluarga bisa ibadah haji dan umroh Ustadz. Amin. Ya Rabbi, Allahumma amin. Allahumma baik dari selama ini ya Rabbi. Kita taufik insyaallah. Nah, sholat juga sekarang udah boleh di halaman tuh, udah digelar gitu. Jadi memang sudah jauh lebih terbuka lah. Berarti di yang halaman yang di Figura itu ya Mas Nurdin ya? Yang tertutup itu, yang tertutup pagar-pagar itu ya? Iya. Jadi saat waktu sholat, kita udah bisa sholat di halaman ini. Tahun lalu saya kesini bulan Februari sampai April, sama sekali ini nggak ada dah. Sama sekali nggak ada. Sekarang sudah mulai kembali ke normal ini. Ya mudah-mudahan insya Allah kita selalu terjaga ya. Iya, Masya Allah. Kalau ini jamaah ini, kalau yang Mas Nurdin Live ini sekarang pakaian ihram ini berarti biasanya selesai melaksanakan ibadah umroh ya Mas Nurdin, berarti ya Mas Nurdin? Iya, yang pakai ihram itu tentu selesai melaksanakan umroh. Dan sekarang itu kalau dulu kita bisa sholat, bisa tawaf sunnah di dekat Ka'bah ya. Nah, sekarang yang di halaman Ka'bah itu, di mataf, orang sudah bilang mataf, makanya tawaf, tempat tawaf, itu hanya orang-orang yang berumroh saja dah. Oh gitu. Masya Allah. Hanya orang-orang yang berumroh saja yang di sekitar Ka'bah itu. Nah, jadi kalau kita mau melaksanakan tawaf sunnah, itu harus di lantai 2 atau lantai 3 gitu. Kebayang lebih jauh ya. Iya, kalau dulu kan memang satu sisi himpit-himpitan lah, penuh ya. Satu sisi ini juga ada semacam keleluasaan bagi kita untuk melaksanakan umroh ya. Betul. Makanya tadi pertanyaan dengan umroh nyaman Bu sekarang Bu lah. Iya, Bu Eni, betul. Dengan umroh nyaman ya sekarang lah kondisinya. Iya, Mas Nurdin, saya tuh sempat mikirnya juga gini, ini apa ya, ibadah atau amalan apa ya yang selalu kita lakukan sehingga Allah itu selalu memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh dan juga insya Allah haji ya Mas Nurdin. Itu Masya Allah ya, apalagi yang kemarin ketika haji itu hanya orang-orang tertentu gitu. Terus saya sampai, amalan apa ya Masya Allah gitu. Itu luar biasa nih, kayaknya hanya orang-orang terpilih ya yang melaksanakan ibadah haji dan juga umroh ya Mas Nurdin ya. Iya, saya kira kalau kita sudah niat memohon sama Allah gitu kan, insya Allah Allah akan mengabulkan dengan caranya.
Masya Nah, Allah. yang masalah kan banyak juga yang mampu secara lahir batin, tapi karena tidak punya niat, akhirnya kan Allah juga masih menunda gitu. Nah, jadi saya kira dengan niat yang kuat, memohon kepada Allah, ya insya Allah dengan caranya apapun itu, insya Allah akan tiba di Haramain. Amin, amin, amin. Dan insya Allah Mumtaz Allah. dan TFA ini juga yang memberikan semacam jalan ya untuk melaksanakan ibadah umroh nanti ya Mas Nurdin ya, insya Allah. Amin, insya Allah karena kalau TFA kan emang concernnya di pelayanan di Saudi, untuk travel ataupun jemaah private yang datang ke sini. Kalau Mumtaz kan memang travel partner kami di Indonesia yang penyelenggara umroh yang berizin resmi, dan partner kami di Indonesia untuk bagaimana memproses keberangkatan jemaah umroh dan haji gitu ya. Amin. Dan resmi kan travelnya gitu. Ya, itu yang harus digarisbawahi, sudah ada izin dari Kementerian Agama ya Mas Nurdin ya. Alhamdulillah. Betul. Mas Nurdin tadi Mbak Tresna ini nanya juga lagi, untuk masuk ke area Ka'bah berarti harus pakai aplikasi yang tadi Tawakalna ini ya, dan harus jaga jarak juga ya Mas Nurdin ya. Exactly, harus pakai aplikasi itu, reserve di Tamarna. Nama aplikasinya Tamarna, Tawakalna juga ada. Jadi dua aplikasi itu menyediakan layanan itu. Sekali lagi kalau untuk jemaah nanti yang mengatur adalah company provider di sini. Jadi tidak usah pusing kita memikirkan hal itu. Company provider di sini nanti yang akan mengatur semuanya. Kondisi di Haram dulu pas tahun lalu saya merasakan umroh itu masih pakai garis. Jadi kita harus ngikutin garis itu. Iya. Nah sekarang semua garis itu sudah dilepas. Jadi kita sudah seperti biasa normal. Tapi kapasiti di sekitar mataf itu, di tempat tawaf itu, tentu dengan aplikasi itu Saudi sudah bisa mengontrol berapa banyak yang diperbolehkan untuk berada di sekitar mataf itu. Permintaan izin untuk umroh pun tidak segampang permintaan izin untuk sholat gitu. Kalau sholat, kayak semalam saya pagi ini mau ke Haram, saya ngambil izinnya semalam. Masih bisa gitu. Baik. Masih bisa. Tapi kalau untuk umroh, itu jauh-jauh hari kita udah harus reserve. Apalagi sekarang kan jemaah bukan hanya dari Indonesia, Saudi udah membuka buat semua dari negara-negara dari luar. Tentu bukan hanya kita yang mengajukan permohonan umroh kan, orang lain pun mengajukan. Nah di situ pasti ada crash ya, dan diatur gitu kan. Ini ada yang bilang ademnya Makkah terasa nih. Ya tadi Januari Februari bulan yang Allah ya Rabb. Januari, Februari, Desember emang saat yang paling nikmat di sini. Pengen sekali. Nah, kemudian ada yang nanya Bu Antit juga, apakah masih bisa mendekati Ka'bah sholat di Hijr Ismail? Hijr Ismail masih tertutup, masih belum dibuka. Hajar Aswad juga masih belum. Jadi area sekitar Multazam, Hajar Aswad, Hijr Ismail itu masih tertutup. Jadi kalau kita lihat di TV, mungkin ya rekan-rekan mungkin bisa lihat di TV live Makkah. Area sekitar itu masih ditutup, masih dibatasi sama pembatas. Karena kebayang kalau area itu dibuka, saya yakin kerumunan akan terjadi. Benar. Ya, mendekat dan kerumunan akan terjadi. Dan kerumunan itulah sebenarnya yang dihindari semua pihak sekarang kan. Itu. Jadi benar-benar selesai ini ya pandemi ini ya mungkin ya. Berarti sampai sekarang tetap ada penjagaan ya. Penjagaan, upaya untuk penerapan prokes juga di Arab Saudi sangat ketat, kemudian vaksinasi yang gencar kemudian masih dilakukan. Sampai sekarang berarti masih dilakukan, Mas, untuk vaksinasi? Masih. Saudi itu vaksin pun dari dari aplikasi. Jadi, jadi kita mau vaksin itu ada aplikasi namanya Sihati. Kesehatanku. Kesehatanku gitu kan, kalau bahasa kesehatanku. Nah jadi kita masuk ke aplikasi itu kelihatan status kita kan, seperti peduli lindungi lah.
seperti Peduli Lindungi. Nah, tapi bedanya kalau di Sihati itu dia ada reservation di mana kita berada, nanti ditunjukkan tempat terdekat untuk vaksin. Nah, kita tinggal bikin reservasi aja. Bikin reservasi, nanti keluar appointment-nya, ya sudah kita datang sesuai appointment. Nah, di sini vaksin juga bahkan bisa drive-thru. Jadi nggak harus turun dari mobil, kita kayak beli McDonald gitu. Oh, drive-thru bener. Oh gitu. Drive-thru, iya. Jadi ya, PCR, praktis. vaksin, itu bisa drive-thru. Oh. Sangat praktis, iya. Masya Allah. Itu berarti sangat ada upaya benar-benar ya memudahkan sehingga tatanan masyarakat di Arab Saudi ini kembali normal seperti dulu ya, Mas? Sangat. Dan di sini. Mas, dan kalau kita lihat masyarakatnya juga melakukan itu ya, maksudnya tidak ada penolakan ya, Mas? Tidak ada penolakan, sulit misalnya sekali. Vaksin, Mas. Vaksin misalnya. Sulit kadang sekali di sini. Oh gitu. Oh, kenapa ya, sulit Mas? Sekali untuk melakukan penolakan. Karena semuanya sudah terregister secara digital dah. Jadi sekarang vaksin itu menjadi ya syarat mutlak. Kelengkapan digital card, istilahnya digital card. Digital card kita. Jadi kayak saya dan teman-teman yang mukim di sini sebagai residen, mau kemana-mana urusan apapun, itu kan ada barcode digital cardnya. Nah, ketika barcode ini di scan, nanti kelihatan apa kekurangan kita ada. Nah, ketika kelihatan kekurangan, kita akan repot, harus melengkapi dulu gitu loh. Oh, itu termasuk jadi no choice. Oh, jadi ibaratnya ditegakkan, masyarakat juga harus mengikuti, tapi itu juga diimbangi pengetatan dan pengaturan di berbagai tempat ya, Mas Nurdin ya. Sangat. Law enforcement-nya sini sangat berjalan. Karena dengan digital kan mau tidak mau akhirnya orang semua harus strike dengan digital itu gitu kan. Oke, Masya Allah. Kawan-kawan mungkin ada yang ingin disampaikan atau ini kalau dibaca nih Mas Nurdin, alhamdulillah pasti banyak sekali yang rindu untuk bisa ke umroh gitu. Jadi mohon doakan kami juga ya Mas Nurdin ya dan kawan-kawan di sana. Ini Mas Nurdin ada jadwal untuk melaksanakan umroh lagi Mas dalam waktu dekat? Saya? Iya. Ya, insya Allah saya udah reserve, tapi belum dapat approval. Prosesnya berapa lama? Saya baru biasanya langsung kalau belum approve kan dia belum prosesnya biasanya kalau emang ada slotnya itu langsung dapat slot. Nah biasanya kalau belum dapat approval ya kita tinggal nunggu slot yang memang pas gitu loh. Nanti dengan sendirinya di sistem akan turun. Baik. Tentu ini berbeda dengan buat jemaah. Kan jemaah sekarang pasti menjadi priority gitu kan. Misalnya umroh punya kuota sehari misalnya 500.000, tentu kuota terbanyak pasti buat jemaah umroh. Buat kita yang mukim di sini pasti dikurangin karena sekarang kan prioritinya buat orang-orang yang datang. Benar-benar karena tahu juga Arab Saudi bagaimana banyak jamaah yang menginginkan untuk melaksanakan ibadah umroh ya Mas. Betul sekali. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol bareng dari Mumtaz. Kalau ngobrol di haram ya. Masya Allah, Mas Nurdin ini kayaknya harus kita agendakan lagi nih Mas Nurdin karena siap dengan senang hati, silakan diagendakan rutin. Kami siap melaporkan dari sini, Dak. Ya, mungkin apa ya menjawab kerinduan kami juga jemaah Indonesia yang ada di Indonesia dan juga informasi-informasi terkait perkembangan umroh dan haji itu kita ingin selalu dapatkan langsung dari ahlinya dan dari tadi ngobrol sudah terbayang memang luar biasa Mas Nurdin. Lebih baru 20 tahun ya, baru 20 tahun di Mekah Madinah. Insya Allah sudah sangat menguasai. Terus. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Nurdin atas waktunya. Alhamdulillah. Sekali ya Mas pesan doa terus bagi kami yang ada di sini untuk Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh dan haji dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh berkah ya Mas Nurdin. Dan kita juga sangat berharap pandemi ini segera berakhir sehingga pembatasan
itu bisa kemudian tidak ada lagi. Nah, ini Bu Eni juga udah bilang mau dong siaran langsung dari kegiatan di sana. Oh iya Mas, kan kalau lihat itu kan ada juga yang melaksanakan ibadah umroh itu sambil siaran live gitu. Nah itu emang diizinkan Mas ya? Sebenarnya sempat keluar aturan tidak boleh berselfie ria di sekitar tempat-tempat suci ya, di area tawaf, terus kemudian di makam Rasul, itu udah keluar aturannya, Mbak, dari Saudi. Nah, tentu aturan itu kan berlaku buat warga dan residen yang ada di sini. Tapi untuk menerapkan di jemaah yang datang tentu sangat sulit sekali, Mbak. Gitu kan. Dan sekarang juga masalahnya juga karena digitalize ini kan berarti semua orang harus pegang handphone saat masuk haram. Benar. Masya Allah. Itu ya, saya kira aturan yang sedikit mustahil gitu kan untuk diselenggarakan karena semua orang pegang handphone. Nah, masalahnya juga kan jemaah yang ada dengan komposisi petugas keamanan di sini juga kan tidak imbang. Jadi cukup repot lah. Baik. Terima kasih sekali Mas Nurdin atas waktunya. Terima kasih juga buat kawan-kawan dari klien dari Mumtaz, kemudian TFA Manasik yang sudah mengikuti live langsung dari Mekah dengan Mas Nurdin dan saya dari Mumtaz Tour. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Semoga Allah memberikan jalan bagi kita untuk segera menunaikan ibadah umroh dan haji. Amin, terima kasih dan semoga masih bisa kumpul lagi untuk pelaksanaan seperti itu. Makasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dah. Makasih Mas, makasih teman-teman.